satu dan lain hal kembali lagi. Dan kalau dia bertobat sungguh-sungguh, maka saya percaya Tuhan terima dia. Tuhan tidak akan buang dia. Ya, Tuhan pasti ampuni dia. Sardina Sihombing. Kalau saudara saya mualaf dan bila kembali lagi ke agama asalnya, apakah dia masih diterima atau diampuni dosanya? Dia dulu Kristen ya, sekarang mualaf. Dia mualaf, sekarang dia terima Yesus. Saya tidak tahu pasti kenapa dia mualaf. Anda tidak cerita di sini ya. Mualaf gara-gara perkawinan kah? Mualaf gara-gara pekerjaan kah? Pangkat kedudukan saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau orang pernah jadi Kristen, lalu kemudian dia menjadi mualaf, saya percaya itu karena faktor dia memang bukan Kristen sejati. Dia bukan Kristen asli. Dia pasti Kristen yang saya boleh katakan Kristen asal-asalan. Orang yang meninggalkan Yesus, awalnya ikut Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan. Saya yakin dia bukan Kristen asli. Atau dia punya iman bermasalah itu. Pengenalannya akan Tuhan tidak lengkap. Saya bandingkan dengan beberapa data ya. Ketika murid-murid mundur, mari kita lihat Yohanes pasal 6 ya. Puji Tuhan, ini pertanyaan menarik sekali supaya saudara yang mualaf-mualaf tahu. Ya, maksudnya yang mualaf, yang rencana mau mualaf, Anda juga dengar penjelasan saya. Yohanes pasal 6 mulai ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya. Siapa? Murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa mereka mundur? Ayat 64 bilang mereka tidak percaya. Kenapa mereka mundur? Ayat 65 mengatakan mereka bukan orang pilihan. Jadi orang yang ikut Tuhan, ya, dia belum percaya atau dia memang bukan orang pilihan. Makanya dia tinggalkan Tuhan. Tetapi berkaitan dengan pertanyaan Anda ini mualafnya mau kembali. Dulu Kristen jadi mualaf, sekarang mau jadi murtadil. Ya, karena mualaf itu istilah orang yang agama lain yang masuk Islam. Sedangkan murtadin adalah istilah orang Islam yang pindah ke agama lain. Jadi ini orang bolak-balik nih. Tuhan terima tidak? Tuhan ampuni atau tidak? Saya yakin kalau dia sungguh-sungguh Tuhan ampuni. Dan kalau memang dia kembali dan menerima Yesus, menyesali dosa-dosanya, maka sesungguhnya sebenarnya dia memang orang pilihan. Tapi cerita hidupnya seperti itu. Sudah Kristen, pergi lagi, satu dan lain hal, kembali lagi. Dan kalau dia bertobat sungguh-sungguh, maka saya percaya Tuhan terima dia. Tuhan tidak akan buang dia. Ya, Tuhan pasti ampuni dia. Bahkan Anda tahu, saya dan Effendi Usman itu anak Aceh yang dia anak pondok pesantren yang kemudian bertobat terima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dulu paling benci dengan gereja, paling benci Kristen, paling benci Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia lagi sholat atau apa begitu, Anda bisa nonton di video saya, kesaksian nyatanya. Yesus bicara di telinganya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Maka mulai dari situ si Effendi Usman, atau sekarang dikenal dengan Evangelis Abraham, dia mencari, cari sampai jadi bertobat. Ya, maka saya percaya yang sudah mu'alaf mau kembali, dia bertobat. Bahkan saya dan Effendi Usman, kami target kalau corona selesai, ada daerah kami di timur, itu banyak Kristen yang telah menjadi mu'alaf hanya gara-gara ekonomi. Hanya makan, minum, indomie, beras, dan lain sebagainya. Mereka telah menjadi mu'alaf. Saya dan Effendi Usman dan tim kami akan pergi ke KKR di sana. Dan saya akan suruh Effendi berkhotbah, bersaksi, saya juga khotbah, karena kami target untuk menarik kembali para mu'alaf. Artinya apa? Kami tahu bagi mu'alaf ada peluang untuk dia bertobat kembali. Selagi dia belum meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan tetap mu'alaf, maka dalam ajaran Kristen dia memang bukan orang pilihan. Tapi kalau dia mau balik seperti pertanyaan Anda ini, maka saya yakin Tuhan Yesus pasti terima dia. Ya, jadi saudara yang mu'alaf, Anda jangan hina mereka. Kita harus tunjukkan kasih kepada mereka, ya. Jangan ejek mereka. Oh, neraka kau, jangan dulu. Orang Kristen tidak begitu. Kita belum tahu akhir hidupnya. Tetaplah jadi saksi. Kristen jangan menghakimi orang membabi buta. Ya, kita harus mu'alaf itu harus kita dekati, kita pengaruhi lagi demi kerajaan Kristus. Itu jawaban saya. Haleluya. Mikael, mohon penjelasan Matius 10 ayat 33. Apakah firman tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah meninggalkan Kristus alias pindah agama? Saya ingat ayat itu ya. Ayat itu tentang menyangkal ya, atau tidak mengakui ya. Ya, pindah agama dan tidak pernah balik-balik lagi. Itu mereka termaksud. Ayat itu termaksud. Supaya lebih mantap kita baca ayatnya, Matius 10 ayat 33. Dia bagusnya baca 32-33 sih. Perhatikan Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Lalu saudara kita Mikael bertanya, apakah ayat ini berlaku bagi mereka yang pindah agama? Saya menjawab iya, tapi bagi mereka yang pindah agama dan tidak balik-balik lagi, menolak Yesus sebagai Tuhan, tidak berani mengakui Yesus sebagai Tuhan, atau terkontaminasi dengan ajaran di luar Kristus yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, lalu mereka ikut itu ajaran sampai mati, mereka tidak bertobat. Ayat itu untuk mereka. Ya, begitu. Jadi memang ini pengikut Kristus siapapun. Tapi kalau dia kembali, tentu saya khotbah tadi, saya jawab tadi, Tuhan terima dia. Petrus pernah menyangkal, tapi kemudian Petrus bertobat. Jadi ayat itu berlaku bagi yang menyangkal dan tidak bertobat. Dia pergi terus, habislah dia. Jadi buat Anda yang menyangkal, nanti kalau Anda nonton video ini di Facebook, di YouTube, di mana, saya mau kasih kabar buruk dan kabar baik. Kabar baiknya ialah kalau Anda kembali, Yohanes pasal 6 ayat 37 bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Ia tidak akan kubuang. Itu berita baik. Tapi kalau Anda menolak dia, dengar baik, berita buruknya, Anda pasti masuk neraka. Anda pasti disiksa. Dan di neraka tidak ada kesempatan bertobat. Kesempatan bertobat selagi Anda masih hela napas kehidupan. Itu pesan dari Pendeta Melatok. Keputusan pada Anda. Tidak ada paksaan. Tapi hanya pilih. Mau baik atau buruk. Terserah Anda.